Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, saya Rizal Iwan Fatoni, guru PAI SMA Al-Banna dan mahasiswa PPG Daljab Batch 3 PAI 4 Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Senin 9 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Al-Banna kelas 11 IPA Putri dengan materi ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat selalu ya. Ada, saya lihat masih ngantuk-ngantuk sedikit. Habis makan atau lagi puasa? Oh enggak. Habis makan kena AC ya, biar nggak ngantuk ya, hilang ngantuknya ya. Tahu nggak caranya apa? Selain berwudu yang bisa kita lakukan di sini saja, angkat tangannya, ya, diremas-remas, ya. Ini biar aliran darah kita lancar. Ini kalau bisa, ya, ini, ya, sudah. Nah. Dengan 8 sudah. Balik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ngantuknya hilang karena tadi itu memperlancar aliran darah kita. Saraf-sarafnya berhubungan langsung dengan jantung kita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya ke materi, ya, saya ingin cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Chelsea kenapa tidak hadir? Sekarang tanggal 9 ya. Berarti berikan doa yang terbaik buat Chelsea ya. Izin sakit. Yang lainnya hadir ya? Manda? Zena? Taya? Bunga? Danisa? Fatia? Mazaya? Najwa Ayu? Najwa Farah? Naila Afi? Pak? Oke. Kemudian Naila Alia? Raisa Albari? RR? Sabrina? Salika? Alhamdulillah, ini satu, ini karena qadarullah beliau tidak bisa di sini karena sedang mau operasi kan ya. Kita doakan untuk Chelsea yang terbaik. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, di kesempatan kali ini ya, Bapak ingin menyampaikan materi ya, materi yang pekan lalu kalian sudah pernah ya, yaitu terkait dengan dalil terkait khutbah, tabligh, dan dakwah ini. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan khutbah. Ya. Alhamdulillah karena duduknya sudah langsung berkelompok ya. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan ketentuan ya khutbah Jumat tadi itu. Nah, sebelum ke sana, di pekan sebelumnya ya, kalian masih ingat nggak kita sudah
menonton satu video ya terkait apa enggaknya sama materi ini ya. Tapi untuk mengingat itu kita putar saja dulu videonya, mudah-mudahan kalian ingat kembali. Pembelajaran tatap muka atau PTM baru saja dimulai di Karawang, Jawa Barat. Namun kita justru dimanfaatkan oleh kelompok pelajar untuk tawuran. 2 orang pelajar terluka terkena alunan senjata tajam. Siswa sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Jalan Raya Jalan, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Pelajar ini saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, pelajar menjadi sasaran korban penyerangan. Mereka ditendang hingga disambar senjata tajam. Akibat tawuran ini, 2 pelajar mengalami luka serius. Sungguh sangat sayangkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM yang baru saja dimulai tercoreng dengan aksi pelajar ini. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono menyatakan telah menangkap 8 pelajar yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Rekan-rekan kita setelah melihat video viral, kita langsung mengamankan 8 orang yang juga sebagai pelaku yang saat ini sedang kita pemeriksaan di Satreskrim Polres Karawang. Kita menyita barang-barang bukti seperti kulit dan berbagai usaha yang kita lihat di video itu. Tentunya kami sangat menyayangkan ya, karena ini baru dimulai PTM di Karawang, namun malah tidak ditemukan dengan baik, malah terjadi tawuran. Jika kembalinya tawuran dan keresahan di masyarakat, kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan. Baik, saya izin buka masker ya, biar suaranya lebih lantang ya. Yang jauh di sana juga mendengar gitu. Kita biasa aja, nggak usah tegang-tegang banget ya, nggak usah tegang-tegang ya. Kita sudah tadi menonton video tadi itu. Kira-kira menurut kalian ya, kenapa itu bisa terjadi? Ada nggak hubungannya sama materi kita kali ini? Bisa nengok ke belakang atau kanan kirinya ya, diskusi. Kenapa? Ya, itu tadi video yang kayak tadi itu bukan sekali 2 kali di negeri kita terjadi. Betul tidak? Ya. Bahkan seringkali kita ketika membuka ya, menonton berita ya, tidak sedikit yang keluar adalah berita tentang tawuran pelajar. Bahkan malam-malam ya, kalau dilihat di channel salah satu stasiun TV juga, itu ada patroli dari bapak-bapak polisi. Kemudian seringkali ditemukan siapa yang berkeliaran malam-malam itu? Anak-anak pelajar, ya kan? Kenapa bisa terjadi di negeri kita kan seperti ini? Kira-kira silakan diskusi sama teman-temannya. Kenapa? Yang sudah tahu angkat tangan jawabannya. Di sini dong, sama saya diskusi dulu. Ada nggak hubungannya sama khutbah? Ada, ya, karena materi kita khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Tapi yang kita bahas, fokus kita hari ini adalah ya, ketentuan tentang khutbah itu saja. Ya. Gimana? Sudah tahu jawabannya kenapa bisa terjadi? Angkat tangan. Ayo, silakan. Eva. Ya. Ya, perwakilan kan nggak mungkin ngomong bareng-bareng. Nanti jatuhnya kayak ayam kalau ngomong bareng-bareng. Ya, gitu kan, ayam bilang kan. Ayam pepek bukan? Bukan. Ternyata masih fokus.
Silakan perwakilan. Keluarga kita itu setelah diskusi tadi itu jadi kurangnya Edukasi. Oke. Bisa lebih dijabarkan lagi kenapa? Edukasi seperti apa yang dimaksudkan? Soalnya kayak itu kan tentang kan apa tuh Pak? Itu pasti Pak orang kan pasti ada kayak ada asal usulnya kayak misalnya perselingkuhan atau kurang setujunya tempat yang lain. Nah kalau misalnya kurang edukasi bisa ada apa sih namanya? Iya itu ceramah gitu biar kita kan nggak harus tentang Islam terus jadi bisa secara umum ya biasanya pasti ada tentang tawuran gitu juga. Kalau kita kurang kayak mendapatkan gitu jika ada masalah itu beneran mereka langsung keluarin amarah mereka nggak mikir dulu makanya. Oke, ada lagi pendapat yang lainnya? Silakan. Kurangnya interaksi sosial. Gimana Sena? Ulang. Kurangnya interaksi sosial. Kurangnya interaksi sosial. Betulkah seperti itu? Kenapa? Karena kan selama ini kita belajarnya online. Kan nanti lebih online kan. Iya. Ini biasa debat. Lanjut. Karena kurangnya sosial. Karena kan selama ini belajar secara daring otomatis kita tidak pernah ketemu sama orang. Akhirnya interaksi dari situ kurang. Sama ini daring jadi itu ya sama berhubungnya tadi tidak ada edukasi, kurangnya interaksi, habis itu kurangnya adanya syiar tentang itu semua. Luar biasa. Ada yang menanggapi? Silakan. Ayo dong. Silakan, ayo dong. Kalau yang di sana tadi karena kurangnya edukasi bersosial, edukasi berteman, ya, edukasi bergaul dan seterusnya, edukasi ngapain sih kita masih muda seperti ini harusnya menggunakan usia kita untuk apa ya, kurang edukasi ke sana ya. Terus kemudian yang di kelompok tengah tadi menyampaikan kurangnya interaksi sosial ya. Benar nggak itu kurang interaksi sosial? Ya Pak, kan habis pandemi kemarin di rumah terus. Belum tentu juga. Biasanya malah yang usia-usia mereka itu mereka malah sering ngumpul bareng-bareng sana sini kalau kita tahu. Mungkin bisa jadi kita iya waktu pandemi kemarin seperti itu, tapi ternyata anak-anak di luar sana yang kayak tadi itu malah terbiasa nongkrong kan gitu. Jadi bisa juga memang. Kalau yang dari kelompok sih tidak bisa kontrol emosi. Berarti perlu kali ya ada pelatihan kontrol emosi gitu ya untuk anak-anak pelajar kita ini. Betul tidak? Karena usia mereka masih usia belasan tahun, yang egonya masih tinggi, mereka pengen dilihat jati dirinya, ya kan? Akhirnya karena tenaganya juga besar, dibuang-buang untuk begadang, kemudian untuk berantem, ya. Nah, ada nggak hubungannya sama materi kita tentang khotbah ini? Bisa nggak yang tadi itu diberantas melalui khotbah, tabligh dan dakwah ini? Bisa. Ya. Baik, sebenarnya kita, ya, Allah itu sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, betul? Sempurna nggak sih kita? Sempurna. Dari mulai fisik, ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kalau Anda adalah wanita katanya apa namanya? Makhluk yang paling WOW. Iya, WOW ya. Bahkan dilengkapi ya. Agar menjadi sempurna itu dengan diberikan akal pikiran kita. Nah, ini harusnya digunakan nih akal pikiran kita ini ya. Nah, kalau kita sebagai makhluk yang sempurna tadi itu sudah menggunakan akal kita sebaik mungkin, maka tidak akan terjadi yang tadi itu. Selanjutnya, ya, kita masuk ke materi langsung saja, ya. Jadi ketentuan khotbah. Ada yang tahu khotbah itu
Berasal dari bahasa Indonesia kah atau bahasa Bali kah? Bahasa Arab. Coba sekarang diskusi dulu sama temannya. Definisi khutbah. Kalau kemarin sudah dalilnya, ya, saya ingatkan kembali, ya, dalil tentang ibadah sholat Jumat itu adalah di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, sekarang definisinya dulu. Khutbah itu apa sih? Ayo Bunga diskusi. Gak usah malu-malu diskusinya. Sudah? Ada yang bisa atau berani menjelaskan definisi dari khutbah? Ayo gantian dong. Silakan. Jangan malu-malu. Nanti aku tahu kamu suka aku. Ayo definisi khutbah, silakan. Khutbah itu merupakan bentuk ceramah yang bisa disampaikan untuk halayak umum. Jadi kalau khutbah itu bisa untuk semua orang, materinya itu bebas, gak cuma Islami aja atau agama. Jadi kayak orang yang bukan satu agama yang sama dengan kita, satu agama dengan penyampaian itu bisa mendapatkan atau menerima materi. Itu definisi khutbah. Oke, ada yang menambahkan secara etimologi atau secara bahasa? Silakan. Bentar. Ternyata ada di sana deh. Set. Ayo. Jadi khutbah itu kan berasal dari bahasa Arab dan dari kata khotoba yang kubu dan khutbatan. Ya. Yang berarti itu pidato atau ceramah. Itu kalau khutbah secara bahasa berarti kan. Terus kalau secara istilah itu khutbah itu kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan langsung ibadah tertentu. Jadi kayak contohnya itu kan ada khutbah Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, Iya. sama khutbah Oke. hukum, khutbah hukum. Ya. Siapa tadi namanya? Saya Fitri. RR. Ya. Terima kasih RR sudah menyampaikan ya definisi secara etimologis apa itu khutbah. Bunga bisa diulang sekali lagi definisi khutbah secara etimologis tadi. Kalau secara bahasa itu dari bahasa Arab, khotbah. Lebih keras suaranya. Bu dosen khotoba katanya Bunga. Khotbah, yaktubu, khutbah. Yang artinya itu pidato atau ceramah. Terus kalau secara istilah itu kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan ketentuan yang berkaitan langsung dengan ibadah tertentu. Poinnya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Berarti Jumat ini khutbah ini tidak bisa dilaksanakan sembarangan, ya, baik waktunya, tempatnya maupun orangnya, betul tidak? Karena tadi tertentu, ada ketentuannya. Sebelum kita masuk ke ketentuan khutbah Jumat, ya,
Coba tadi RR sudah nyampaikan tuh. Dia sampaikan salah satunya ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha. Nah, kira-kira ada berapa sih jenis khutbah ini? Ada yang tahu? Boleh diskusi lagi. Silakan diskusi dulu. Silakan ke kamar. Berapa menit? 3 menit cukup ya? Ya, silakan. Jenis-jenis khutbah. Memang ada berapa sih Pak jenis khutbah? Tadi artinya apa? Ceramah atau pidato. Nah, sekarang jenis-jenisnya khutbah. Ada yang menyampaikan? Silakan jenis-jenis khutbah. Silakan Kak Manda. Jadi satu kan? Boleh ya. Di sini ada baju. Pertama itu ada baju. Ada baju. Khutbah Jumat. Jadi dalam sana sebelum sholat Jumat, yang ini salah satu rukun yang tidak terpisahkan dari sholat Jumat. Lalu yang kedua ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha setelah selesai sholat. Lalu ada khutbah istisqa setelah selesai sholat istisqa, yang dimana sholat ini adalah sholat sunnah berjamaah untuk meminta hujan. Lalu ada khutbah gerhana setelah sholat gerhana. Lalu ada khutbah nikah sebelum hujan kabul, dan terakhir ada khutbah wudhu. Berarti kalau dibedakan dari jenisnya, khutbah itu ada berapa? Dibedakan jenisnya. Jenis apanya Pak? Jumat ada sholatnya nggak? Ada. Nikah ada sholatnya nggak? Nggak ada. Berarti yang ada hubungannya dengan sholat atau yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ini yang ada hubungannya. Ini yang tidak ada. Ya, yang ada hubungannya tadi sholat Jumat apa? Oh, khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri Idul Adha. Idaini. Terus Khutbah istisqa. istisqa artinya terus Khutbah gerhana. gerhana apa? Khutbah gerhana. Busuk. Terus nggak ada lagi. Oke, yang nggak ada hubungannya dengan sholat, khutbah. Terus apa lagi? Hukum. Jadi berdasarkan ada hubungan tidaknya khutbah tadi itu dengan sholat. Jadi khutbah itu dibagi ke dalam 2 jenis, ya. Yang pertama yang ada hubungannya dengan sholat, dan yang kedua yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, semua khutbah tadi itu ada syarat
rukunnya. Sebelum masuk ke ketentuannya, sebenarnya ada nggak sih sejarahnya sholat Jumat itu yang ada khutbahnya itu? Dulu Rasulullah mensyariatkan itu ada tujuannya nggak? Ya kan? Ini sambil nanti di rumah ya, nanti dicari tahu sejarahnya khutbah Jumat itu seperti apa. Tujuan disyariatkannya khutbah Jumat itu seperti apa? Karena ada dua pendapat. Ada yang pendapat pertama meyakini bahwa khutbah Jumat, sholat Jumat atau yang ada khutbahnya itu pertama kali disyariatkan ketika di Makkah. Ada yang meyakini khutbah Jumat, sholat Jumat tadi itu ya, pertama kali disyariatkannya di Madinah. Kalau dalil yang kita ketahui, yang pertama tadi adalah surah apa? Al-Jumu'ah ayat 9 ya, dalilnya ingat yang kemarin. Al-Jumu'ah ayat 9. Selain itu ada enggak? Karena ini berkaitan dengan tadi sejarah kapan disyariatkannya sholat Jumat dan khutbah ini tadi. Ya. Kalau yang meyakini khutbah Jumat itu di Madinah, sementara surah Al-Jumu'ah ini adalah ternyata Makkiyah, termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, ternyata ada hadis Nabi juga yang menyampaikan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi di Madinah. Siapa yang diperintahkan? Sahabat yang pertama kali diutus untuk berhijrah ke Madinah. Nah, itu dicari di rumah nanti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ketentuan khutbah. Tadi ada syarat dan rukunnya. Ini sudah ya. Keutamaannya apa saja? Ya. Apa? Maka tadi itu dampak positifnya luar biasa. Ya, khutbah Jumat itu ternyata ada dampak positifnya, makanya disyariatkan oleh Rasulullah tadi itu. Jadi sejak zaman dahulu, ya, kenapa diperintahkan sholat Jumat dan kenapa hanya laki-laki yang diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat? Ternyata ada tujuannya. Untuk apa? Mendidik umat Islam pada saat itu. Kenapa sholat laki-laki? Agar tersampaikan kepada istri anaknya di rumah. Pesan-pesan pembelajaran syariat yang disampaikan Rasulullah itu melalui mana? Yang paling utama salah satunya yang melalui wasiat Jumat Rasulullah itu. Dampak positifnya kalau kita sungguh-sungguh menghadiri sholat Jumat, ya, karena kenyataannya ternyata banyak juga datang sholat Jumat duduk tapi ruhnya udah jalan kemana-mana. Hanya fisiknya saja di sana, sehingga apa? Esensi dari sholat Jumat itu nggak dapat. Wasiat dari khotib itu nggak nyampe. Sehingga yang menjadi apa? Ya tadi itu, yang di awal kita tonton tadi. Kenapa? Karena biasanya yang di depan itu adalah yang sudah bau tanah.
Yang masih muda-muda duduknya paling belakang ya, sambil nongkrong, sambil ngobrol. Kalau dia mengerti ya aturan, adab-adab mendatangi sholat Jumat, harusnya tidak terjadi. Agar dampak positif dari khutbah Jumat itu nyampe kepada jamaah. Hikmahnya apa? Tentu akan meningkatkan keimanan para jamaah. Hukumnya wajib bagi laki-laki, ya, untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dan rangkaiannya yaitu khutbahnya. Ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah sekarang syarat sahnya agar sholat Jumat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diperhatikan adalah yang paling utama itu waktunya. Jadi sholat Jumat itu belum bisa dimulai ya, manakala belum memasuki waktu duhur. Kalau zaman Pak Guru dulu kecil ya, dulu di depan masjid itu ada kotaan gini di depannya ya. Ini pasti kena matahari. Jadi ketika bayang-bayangnya besi itu yang ditanam sama Pak Kiai dulu itu sudah melewati sedikit ya, kan mataharinya udah bergerak jalan, ini sudah kelihatan di sini bayang-bayangnya. Berarti sudah masuk waktu duhur. Karena dulu belum ada jam, apalagi yang digital, apalagi yang keluar azannya otomatis. Ya, ada alarmnya, belum ada. Jadi yang harus dipastikan yang paling utama adalah sudah masuk waktu duhur, baru bisa dimulai rangkaian sholat Jumat dan khutbahnya. Khutbahnya dulu ya. Kemudian syarat sahnya lagi, khotib itu harus dalam kondisi bersih dan suci dari hadas. Hadas itu apa? Hal-hal yang membatalkan kesucian kita, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil apa saja? Buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya. Itu namanya hadas. Harus bersih dan suci. Terus lagi adalah khotib dalam kondisi menutup aurat. Kemudian bagi yang mampu, ya, hendaknya khutbah itu disampaikan sambil berdiri. Ya kalau lagi nggak mampu, mendingan cari gantinya daripada kita khutbahnya sambil duduk, walaupun diperbolehkan ya. Karena itu masuk ke sunnah khutbah Jumat, ya, menyampaikan khutbah dengan berdiri itu termasuk sunnah khutbah. Nah, termasuk syarat sahnya khutbah adalah antara khutbah pertama dan kedua itu harus dipisahkan dengan apa? Duduk di antara dua khutbah. Kemudian ya, syarat sahnya lagi dilakukan berurutan. Maksudnya berurutan gimana? Nggak boleh dijeda. Misalnya habis khutbah, ntar dulu ngopi dulu baru sholat. Ya, nggak boleh. Ya, berarti nggak memenuhi syarat sahnya khutbah Jumat. Kalau misalnya ya ma'asyiral muslimin sudah selesai doa ya kan, kemudian kita ngopi dulu bentar. Habis itu baru sholatnya, kan waktunya duhur masih panjang, nanti sholatnya belakangan. Itu tidak masuk. Jadi harus berurutan. Setelah khutbah kemudian langsung tanpa jeda ya melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya
menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena dulu ya Rasul menyampaikannya yang termasuk dalam bagian rukun Jumat, rukun khutbah tadi itu adalah menggunakan bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia. Kalau isi wasiatnya terserah. Ya, tapi yang rukunnya ya itu menggunakan bahasa Arab. Termasuk syarat sahnya lagi apa? Khutbahnya ini bisa didengar kepada seluruh jamaah. Kalau sekarang walaupun masjid besar-besar karena ada pengeras suara. Sampai di sini bisa dimengerti syarat sahnya? Bisa. Diskusi dulu. Ada nggak yang masuk dalam syarat ini termasuk sunnah Jumat? Silakan. Ada nggak ya yang dalam syarat sah khutbah Jumat ini masuk ke dalam sunnah khutbah Jumat? Oh iya, tadi yang sudah disampaikan. Yang tadi disampaikan khutbahnya harus sambil. Ternyata kalian jeli. Ya. Lanjut. Setelah syarat sahnya berarti apanya? Rukunnya. Rukunnya apa saja sih? Yang namanya rukun tidak bisa ditinggalkan. Kalau tertinggal satu saja, maka sah nggak khutbahnya? Tidak sah. Maka harus terpenuhi itu semuanya. Ya, rukun-rukun itu harus terpenuhi. Pak, kok nggak ada salam di sana? Salam itu termasuk apa? Salam itu termasuk sunnah. Ya. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian yang kedua apa? Membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Itu salawat yang pendek. Boleh nggak Pak? Baca yang panjang salawatnya? Boleh. Salawat apa yang panjang? Salawat yang ada di tahiyat. Kemudian setelah itu apa? Mengajak takwa. Ya. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Kemudian membacakan sebagian ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ada yang menambahkan siapa? Biasanya dengan hadis Rasulullah yang lain, ya, hadis tentang takwa. Setelah itu, ya, baru menyampaikan wasiatnya. Boleh pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Madura boleh. Ya. Cuma yang terakhir, ya, nanti baik khutbah pertama maupun khutbah kedua ditutup dengan doa untuk umat Islam. Ini rukun nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh beda. Kalau ada satu saja yang kurang, yang terjadi apa? Tidak sah. Khutbah Jumatnya tidak sah.
Saya sampai jam berapa? Tadi 10 lewat 10 berarti 11 lewat 12. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait syarat sah dan rukun khutbah Jumat? Tidak ada Pak, sudah wajib. Boleh nggak Pak? Misalnya terlupa, gitu. Terlupa apa? Terlupa antara khutbah pertama dan khutbah kedua ini tidak ada duduknya. Tadi masuk di mana itu? Syarat sahnya. Masih bisa nggak? Apa sih bedanya rukun sama syarat sahnya? Kalau syarat sah, hah? Ada yang tahu nggak? Syarat sah dengan rukun. Ayo, PR buat kalian nanti di rumah. Harus tahu itu. Kalau rukun itu nggak bisa tidak, wajib. Kalau syarat bisa nggak diganti dengan yang lainnya? Misalnya, karena lupa mungkin dengan istighfar nanti. Misalnya, ya kan? Tergantung konteksnya nanti untuk mana. Gitu. Cewek boleh ikut nggak Pak? Yang wajib laki-laki, yang perempuan sunnah. Tapi dicontohkan ya sebaiknya yang perempuan di rumah diganti dengan sholat Jumat. Yang wajib sholat berjamaah di masjid itu adalah yang laki-laki. Yang wanita mah enak, dia justru dapat pahala kalau sholat lima waktunya di rumah. Tetapi apa dilarang kalau sholat di masjid? Ya tidak dilarang, tetap boleh. Tapi dia justru lebih baik kalau sholatnya di rumah, jamaah sama anak-anaknya. Yang laki, yang perempuan maksudnya, jamaah sama ibunya, jamaah sama nanti kalau anak-anaknya masih kecil-kecil ya nggak apa-apa, jadi sholat kalian jadi imam. Kalau yang laki-laki malah wajib hukumnya di masjid. Bukan hanya sholat Jumat, sholat lima. Kita lanjut ya, apa? Silakan. Khutbah Jumat. Ya. Lalu bagaimana dengan khutbah yang lainnya? Dengan khutbah-khutbah yang lainnya gimana? Berlaku enggak? Enggak, maksudnya kayak Rukun ini? rukun ini. Iya, rukunnya berlaku enggak? Rukun ini berlaku untuk khutbah-khutbah yang lainnya. Kalau syarat sahnya mungkin berbeda antara khutbah nikah dengan khutbah Jumat. Tapi kalau rukunnya sama semua khutbah. Sudah? Nah, lanjut apa lagi? Gak jadi tanya. Sopo, Answa, parah ya? Iya, Pak. Lanjut. Ini sunnahnya. Sunnah khutbah ya. Membaca salam nggak ditulis di sana sama iwannya. Lupa tadi Bro. Ingat membaca salam itu termasuk sunnah. Ada ya? Oh iya, salam. Harusnya di paling atas. Bagus ya? Silakan. Saya tapi nggak ditawarin. Dosen nanti nilainya di sana aja.
sunnahnya khutbah itu disampaikan di atas mimbar. Ya, maksudnya apa? Kondisi orang yang menyampaikan khutbah itu hendaknya harus lebih tinggi daripada jamaah. Tujuannya untuk apa? Suaranya terdengar sampai belakang, ya. Kemudian tatapan khotib ini, ya, orang menyampaikan khutbah ini bisa sampai kepada para jamaah. Maka dia disunnahkan harus dalam di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari posisi jamaah. Kemudian, ya, tadi dimulai dengan salam, kemudian menghadap para jamaah, itu termasuk sunnah khutbah Jumat. Tapi aneh kan ya, kalau misalnya kita khutbah Jumat tapi ngadepnya ke yang lainnya, terjadi nggak itu? Terjadi nggak? Terjadi. Kalian pernah umroh nggak? Yang pernah umroh, pernah sholat Jumat di Mekah nggak? Saya di Nabawi. Oh, di Nabawi pas sholat Jumatnya. Ya. Kalau di Mekah kan terjadi. Karena apa? Di sini misalnya Ka'bahnya kan posisi yang imam sama khotibnya misalnya sebelah sana, sementara posisi jamaah di sebelah sini. Ya kan, berarti apa? Membelakangi jamaah. Tapi karena itu termasuk sunnah, boleh nggak? Boleh. Terus azan itu sunnahnya di depan khotib. Kak atau Pak, kok ada yang adanya 2 kali, ada yang adanya cuma sekali? Ini sebenarnya yang mana? Ada sejarahnya juga. Kalian boleh cari tahu. Tapi sekilas saja, ya. Jadi azan yang pertama itu dulu untuk apa? Mengingatkan kaum muslimin, siap-siap untuk sholat Jumat. Baru setelah itu azan yang kedua, ya, itu untuk memulai atau masuk waktu Jumat. Makanya adanya dua kali. Itu sejarahnya, singkatnya, tapi panjangnya nanti kalian baca sendiri. Terus melantangkan suara ketika khutbah, ya. Jadi suaranya dikencengin tuh, bukan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah gitu nggak ada pengeras suara, jadinya yang paling belakang denger nggak? Terus nggak dapet deh esensi tujuan daripada khutbah tadi itu. Kalau suaranya pelan, maka suara khotib atau orang menyampaikan khutbah ini harus lantang, itu sunnahnya. Berikutnya termasuk ternyata termasuk sunnah Jumat itu adalah memperpendek khutbah. Karena ada tuh, ya, orang menyampaikan khutbah itu khutbah pertama 30 menit. Khutbah kedua 15 menit plus doanya. Akhirnya apa? Jamaahnya ngorok semua. Udah gitu, wasiatnya ini esensinya sampai enggak ilmunya kepada jamaah ini? Karena apa? Jamaah ini bermacam-macam heterogen. Ada yang cerdas kayak kalian, brilian, ya, walaupun panjang lebar disampaikan kalian tetap dapat tuh esensinya. Oh, maksudnya khotibnya ini, poin-poinnya ini. Karena audiennya kayak kalian terpelajar. Nah, kalau audiennya misalnya peka-peka gitu ya, kakek-kakek, udah gitu dia gampang beser lagi. Jangan lama-lama. Yang penting esensinya, ya, pesan wasiatnya itu sampai kepada jamaah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siap. Yang maksudnya duduk di antara 2 khutbah itu gimana? Duduk di antara 2 khutbah. Tadi itu masuk di mana? Syarat sahnya. Jadi setelah khutbah yang pertama, ya, tadi kita balik ke rukun. Kalau back ke rukun apa? Kalau next kan enter ya? Apa?
menyampaikan wasiat, ya, menyampaikan wasiat. Setelah menyampaikan wasiat itu, khutbah biasanya menutup khutbah yang pertama itu dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Habis itu khotibnya duduk. Kan disediakan tuh kursi, duduk. Setelah duduk kurang lebih berapa? Jangan lama-lama, ntar duduknya 5 menit lagi. Ya. Duduk ini kurang lebih, ya, kalau kita baca Al-Ikhlas atau Al-Asr. Nah, ini ada salah satu keutamaan lagi yang pernah saya dapatkan, termasuk waktu yang paling mustajab itu adalah di antara dua khutbah untuk berdoa. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah ketika jeda khutbah. Ya. Jadi jangan lupa pas khotibnya duduk itu, jeda itu kalian berdoa. Doa yang paling kalian pingini apa? Ya kalau semuanya ya kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Atau untuk orang tua, Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya misalnya. Atau minta suami yang soleh misalnya. Rabbana hab lana min azwajina. Ya. Kan gitu kan? Nah setelah itu khotib berdiri lagi, ya, khotib berdiri lagi untuk khutbah yang kedua setelah duduk tadi. Rukunnya sama, ya, membaca hamdalah, kemudian baca syahadat, salawat, ya, wasiat takwa, dan terakhir sama. Itu maksudnya duduk di antara dua khutbah. Zena sudah bisa menerima? Siap. Nah ini adalah ketentuan tadi rukun khutbah, ya. Mohon maaf, ketentuan khutbah Jumat. Ada lagi nggak ketentuannya? Ini yang ngantuk-ngantuk ini, berarti ini materinya nggak seru kalau ngantuk. Apa Pak? Pusing, oke. Ya. Jadi kalau ini tadi ketentuan khutbahnya. Terus yang menyampaikan khutbah tadi disebut siapa? Khotib. Ya. Khotibun. Orang yang menyampaikan khutbah. Ada syaratnya nggak? Atau semua orang boleh? Ada ketentuannya nggak untuk khotib ini? Oke, karena waktu yang terbatas, ya, kalian di rumah nanti cari tahu dulu. Ya, minggu depan, ya, pekan depan kita diskusi terkait, ya, rukun atau ketentuannya, syaratnya khotib ini. Bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Jangan lupa yel-yelnya dulu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi terkait materi ini? Salah tak ada. Kalau tidak ada, kita closing, ya. Teman-teman semuanya, jadi kita, kalau saya sih sering, ya. Kalau kalian pernah nggak beli cobek? Tahu nggak cobek? Tahu cobek, ya? Pakai nyambel boleh, pakai apa? Pakai geprek boleh. Biasanya terbuat dari apa sih? Batu, ya. Batu itu kalau zaman dulu pakai yang manual gitu. Kalau sekarang yang udah modern, udah ada grinder, tinggal gitu aja. Nah, pas kita beli itu, ya, sebelum sering terpakai, itu kalau kita perhatikan, baik itu cobeknya maupun ulekannya, itu kasar nggak? Kasar kan tempatnya itu. Terus ulekannya juga masih kasar. Nah kalau sudah sering dipakai, ulekannya yang tadinya gini jadi bengkok gini, karena yang sini habis sudah.
Karena sering dipakai gini terus. Iya enggak? Biasanya tukang gaduh-gaduh, ya kan? Tukang rujak itu sampai ulekannya trepes gini. Benar ya? Karena sering dipakai. Permukaannya jadi halus nggak? Termasuk cobeknya tadi. Kenapa? Karena sering dipakai. Begitu juga dengan kita. Ya, kita dikasih kesempurnaan berupa akal. Ya, kalau kita sering gunakan akal kita untuk berpikir, ya, memikirkan yang positif, yang baik-baik, maka yang terjadi apa? Akal kita akan terbiasa untuk memikirkan yang baik. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di tanya akan datang. Oh ya, jangan lupa ya, Bapak minta proyek kita ya, karena kita ada materi khutbah, ada tabligh dan dakwah. Kalian kalau yang laki-laki nanti praktek khutbah ya, yang putri ini membuat kultum ya, durasinya 7 menit ya. Nanti silakan divideokan, kemudian di-upload di media sosialnya masing-masing, boleh di kanal YouTube, boleh di Instagram, atau ya kalau nggak punya di save di drive-nya masing-masing di Google Drive, kemudian linknya yang dikumpulkan nanti Bapak nilai. Durasinya berapa tadi minimal? 7 menit ya. Ketentuannya apa saja selain durasi dan tadi penyimpanannya? Looks-nya perhatikan ya, itu termasuk bagian daripada kalau kita mau kultum. Masa kita mau ceramah, mau kultum ya, tapi dandanan kita masih pakai daster, masih pakai kaos jilbabnya ya, perhatikan itu, karena itu termasuk bagian daripada apa kita? Penampilan kita kan ya, seperti itu. Tolong perhatikan. Kemudian tips-tipsnya, tekniknya ya, saat kultum ya, kalian searching. Nanti next kita bahas. Terima kasih, ketemu lagi di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Bu dosen.